Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Aryanugraha dengan NIM F1F1200067. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar kimia analisis yang menggunakan metode fisiko-kimia. Baiklah, yang pertama itu masuk ke definisi. Kimia analisis sendiri itu mempunyai definisi, yaitu ilmu kimia yang mendasari analisis dan pemisahan sampel. Nah, sedangkan kimia analisis di dalam kefarmasian itu memiliki definisi bagian dari ilmu kimia yang mempelajari dan melibatkan penggunaan sejumlah teknik dan metode untuk memperoleh aspek kualitatif, kuantitatif, dan informasi struktur dari suatu senyawa obat pada khususnya dan bahan kimia pada umumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu aplikasi kimia analisis. Nah, aplikasi kimia analisis ini sendiri itu terbagi atas 4. Yang pertama ada industri, yang mana industri itu membahas tentang analisis bahan baku, quality control, analisis produk. Nah, yang kedua itu ada lingkungan. Di lingkungan itu ada analisis polutan dan analisis limbah. Terus selanjutnya ada kesehatan. Di kesehatan ini kita membahas tentang analisis obat, analisis darah, dan analisis urin. Sedangkan di pertanian yaitu ada analisis tanah, analisis pupuk, dan analisis pakan. Nah, selanjutnya itu metode analisis kimia. Metode analisis kimia ini sendiri terbagi atas 2, yaitu yang pertama analisis kualitatif, yang memiliki definisi analisis yang bertujuan untuk mengetahui jenis komponen yang terdapat pada sampel. Nah, analisis kualitatif sendiri itu terbagi atas bagian yang pertama ada filtrasi, pengendapan, kromatografi, elektroforesis, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif itu memiliki definisi analisis yang bertujuan untuk mengetahui banyaknya jumlah atau konsentrasi komponen yang terdapat pada sampel. Nah, analisis kuantitatif sendiri itu memiliki bagian yang pertama ada gravimetri, volumetri, spektrometri, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya itu ada beda metode analisis klasik dan instrumen. Perbedaannya itu dapat kita lihat pada tabel. Itu yang pertama ada metode klasik. Metode klasik sendiri yaitu memiliki ciri-ciri, caranya lama, dan sudah ada sejak awal semenjak kimia analisis. Sedangkan metode instrumen itu adalah cara baru dan sejalan dengan perkembangan iptek. Nah, yang kedua itu metode klasik tidak diperlukan alat-alat rumit, sedangkan untuk metode instrumen itu diperlukan alat yang lebih rumit. Selanjutnya, untuk metode klasik, ukuran komponen sampelnya itu cukup besar, makro atau semi mikro. Sedangkan untuk metode instrumen itu ukuran sampelnya lebih kecil, mikro atau ultra mikro dan submikro. Dan selanjutnya untuk metode klasik itu berdasar reaksi kimia dan persamaan stoikiometri. Sedangkan untuk metode instrumen itu berdasar pengukuran besaran fisika non stoikiometri. Nah, selanjutnya itu untuk metode klasik memiliki ciri yang terakhir berdasar interaksi materi-materi. Sedangkan untuk metode instrumen yaitu berdasar interaksi energi dan materi. Baiklah, selanjutnya di metode klasik sendiri itu terdapat 3 bagian. Yang mana metode klasik itu sendiri disebut juga dengan metode basah. Nah, untuk pertama itu pemisahan analit dapat dilakukan dengan cara ekstraksi, destilasi, presipitasi atau pengendapan, dan filtrasi atau penyaringan. Nah, selanjutnya itu ada analisis kualitatif. Di analisis kualitatif itu kita menentukan titik didih, titik beku, warna, bau, densitas, reaktivitas, dan indeks bias. Nah, selanjutnya itu di analisis kuantitatif itu terdapat analisis gravimetri dan analisis volumetri. Baik, untuk metode analisis kimia selanjutnya itu ada metode instrumental. Metode instrumental sendiri itu adalah mengeksploitasi sifat fisik suatu analit untuk memperoleh informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, untuk pemisahan analitnya itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, itu pemisahan secara fisik yang dilakukan secara kromatografi dan elektroforesis. Dan yang kedua itu ada pemisahan secara spektroskopik. Nah, di mana pemisahan secara spektroskopik ini adalah mengisolasi sinyal yang muncul secara spektroskopik. Baiklah, selanjutnya untuk pemilihan metode analitik, itu untuk menentukan metode analisis yang tepat atau yang terbaik, analisis hendaknya menanyakan hal sebagai berikut. Itu yang pertama ada apakah akurasinya diperlukan, berapa banyak sampel yang tersedia, berapa rentang konsentrasi yang terdapat di dalam sampel,
Apakah terdapat komponen dalam sampel yang menyebabkan interferensi? Bagaimana sifat fisik dan kimia dari matriks yang terdapat pada sampel? Dan yang terakhir ada berapa banyak sampel yang akan dianalisis. Baiklah, selanjutnya itu ada kriteria pemilihan metode analisis. Nah, kriteria pemilihan metode analisis ini sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kriteria utama. Kriteria utama itu terdapat ketelitian, ketepatan, kalibrasi, sensitif, dan selektivitas. Sedangkan untuk kriteria lainnya, itu terdapat kecepatan analisis, kemudahan metode analisis, tingkat kemahiran operator, biaya dan ketersediaan peralatan atau instrumen, dan selanjutnya yaitu biaya analisis per sampel. Nah, baiklah, selanjutnya itu kita masuk ke syarat prosedur analisis. Oh, untuk syarat prosedur analisis sendiri itu ada sahih, harus tepat, cermat, cepat, hemat, selamat, dapat diulang, dilakukan secara khusus, dan dilakukan oleh operator yang andal, terus dilakukan juga oleh operator yang mantap. Nah, itu adalah prosedur-prosedur dari analisis yang ideal. Nah, baik, untuk lebih jelasnya itu di sini akan membahas tentang skala analisis dalam analisis kimia. Nah, untuk makro itu dia harus lebih besar dari 0,1 gram. Sedangkan untuk semi mikro itu berkisar antara 0,01 sampai 0,1 gram. Sedangkan untuk mikro sendiri itu ada 0,001 sampai dengan 0,01 gram. Sedangkan untuk ultramikro itu harus kecil dari 0,001 gram. Dan yang terakhir ada submikro yang itu besarnya harus 0,01 mikrogram. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke tahapan-tahapan analisis. Nah, untuk tahapan pertama itu ada pengambilan sampel. Nah, di sini pengambilan sampelnya harus dapat mewakili materi yang akan dianalisis secara utuh. Yang kedua itu ada pengubahan analit ke dalam bentuk yang sesuai dengan pengukuran. Nah, di sini itu berkaitan dengan metode pemisahan. Pemilihan metode pemisahannya didasari pada ketelitian dan ketepatan yang diperlukan. Selanjutnya itu ada pengukuran. Nah, pengukuran di sini itu berbagai sifat fisika dan kimia dapat digunakan untuk melakukan pengukuran. Teknik pengukuran yang digunakan dapat dilakukan dengan cara klasik yang berdasarkan reaksi kimia atau dengan cara instrumen yang berdasarkan sifat fisiko-kimia. Baik, untuk selanjutnya itu ada perhitungan dan interpretasi data. Nah, untuk perhitungan dan interpretasi data ini adalah langkah terakhir dalam tahapan analisis. Dikatakan selesai bila hasil analisis telah dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh si peminta analisis. Cara-cara statistik biasanya digunakan untuk menginterpretasi data yang diperoleh. Baiklah, untuk pengambilan sampel sendiri itu ada dua, yang mana cara pengambilan sampel itu tergantung kepada sifat dan jumlah bahan. Nah, yang pertama itu ada pengambilan sampel random. Nah, di sini pengambilan sampel random itu sangat cocok untuk bahan yang homogen. Nah, apabila bentuknya itu berbentuk tablet, tablet tersebut harus digerus terlebih dahulu. Apabila sampel kita berbentuk suspensi atau larutan, itu harus dihomogenkan terlebih dahulu, baru diambil sampel secara random. Nah, yang kedua itu ada pengambilan sampel representatif. Nah, ini cocok untuk bahan yang tidak homogen, yang mana sampelnya diambil dari bagian yang berbeda dari setiap kontainernya. Nah, itu ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah, dan bagian samping, dan sebagainya. Baiklah, untuk pengambilan sampel, itu sampel yang terlalu besar untuk dianalisis, perlu dikurangi sampai diperoleh sampel official untuk dianalisis, yang mana ketentuannya, apabila berat sampel besar dari 100 kg, maka diambil 500 gram. Nah, untuk berat sampel yang lebih kurang dari 100 kg, itu diambil 250 gram. Sedangkan untuk berat sampel yang kurang dari 100 kg, itu diambil paling banyak 125 gram. Nah, baiklah, apabila kita melakukan sebuah analisis, itu mungkin tidak luput dari kesalahan. Nah, di sini kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di dalam analisis itu ada dua. Yang pertama, kesalahan random. Nah, biasanya tipe kesalahan yang selalu terjadi dalam analisa akibat adanya variasi yang tidak dapat dikontrol di dalam pelaksanaan prosedur analisis. Nah, yang kedua itu ada umumnya berupa kesalahan kecil atau yang sering diabaikan. Yang kedua itu ada kesalahan tertentu atau sistematik. Nah, di sini dapat diramalkan dan diminimalkan. Dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama kesalahan metodik, yang ditimbulkan dari metode yang digunakan dan merupakan kesalahan yang paling serius di dalam analisis. Yang kedua itu ada kesalahan operatif, yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan analisis. Sedangkan untuk kesalahan instrumen itu ditimbulkan dari instrumennya sendiri. Baiklah, di sini ada beberapa cara mengurangi kesalahan sistemik.
Yang pertama itu kita dapat mengkalibrasi alat yang dipakai. Tujuannya di sini adalah untuk memperkecil kesalahan dari alat yang kita gunakan dalam menganalisis. Nah, yang kedua itu ada dilakukannya penetapan belangko. Nah, untuk memperkecil kesalahan metode. Nah, baiklah, sekian presentasi atau penjelasan materi analisis kimia berdasarkan metode fisikokimia oleh saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.